sebuah channel umat Katolik, Dunia Katolik, berkata sebagai berikut. Sekarang, kita lanjutkan kembali. Channel ini mengambil poin 2 dalam buku tersebut tentang mystical manipulation yang maknanya merujuk pada cara sebuah kelompok atau pemimpinnya menciptakan atau merekayasa pengalaman-pengalaman yang tampak seperti pengalaman rohani, mukjizat, atau kejadian ilahi. Padahal sebenarnya telah diatur atau dimanipulasi untuk memberikan kesan keistimewaan atau otoritas rohani tertentu. Definisi sederhana manipulasi mistis yang disampaikan oleh channel Dunia Katolik adalah benar, yaitu salah satu ciri-ciri teknik cuci otak yang dimanfaatkan oleh pemimpin kultus untuk memanipulasi pengikutnya seolah-olah dirinya memperoleh sesuatu yang spesial, spektakuler dan bersifat mistis untuk beroleh suatu otoritas tertentu dari pengikutnya. Dan kata kunci yang harus kita ingat adalah manipulasi. Dan contoh dari manipulasi mistis di dalam ajaran Katolikisme Romawi disampaikan oleh channel Dunia Katolik berikut ini. Namun, dalam tradisi apostolik, otoritas paus berasal dari Kristus sendiri yang memberikan mandat kepada Petrus untuk menggembalakan kawanannya. Yohanes 21 ayat 15-17, Matius 16 ayat 18-19. Dan untuk menyanggah adanya kaitan antara klaim-klaim Gereja Katolik Roma dengan teknik cuci otak manipulasi mistis, channel Dunia Katolik berkata. Jawaban 1. Dasar teologis otoritas paus. Klaim bahwa otoritas paus sebagai manipulasi mistis mengabaikan dasar alkitabiah dan historis yang menjadi pijakan iman Katolik. Dalam Matius 16 ayat 18-19, Yesus secara eksplisit memberikan Petrus peran unik sebagai batu karang, gereja dan pemegang kunci kerajaan surga. Nah, bagaimana saya menanggapi argumen channel Dunia Katolik bahwa klaim-klaim manipulasi mistis paus dan Gereja Katolik itu memiliki dasar teologis? Marilah kita bahas di dalam video ini argumen itu, dan argumen lainnya yang dilontarkan oleh channel Dunia Katolik. Jika Anda seorang Katolik, silahkan saksikan video ini secara tuntas agar Anda tidak gagal paham. Video ini adalah sambungan dari video nomor 284, dan jika Anda belum menonton video itu, silahkan saksikan dulu video itu agar Anda memahami konteks video ini. Nah, mari kita mulai. Jika Anda menonton video channel Dunia Katolik itu, maka channel itu menyetujui Paus dan Gereja Katolik Roma memang mengaku bahwa Gereja Katolik Roma didirikan oleh Tuhan Yesus di atas Rasul Petrus sebagai batu karangnya. Dan Paus Gereja Roma adalah penerus apostolik dari Rasul Petrus sesuai dengan ayat-ayat Alkitab pembenarannya, yaitu Matius 16, ayat 18 dan ayat-ayat lainnya. Meskipun pengakuan-pengakuan Paus dan Gereja Katolik Roma itu diklaim berdasarkan ayat-ayat kitab suci, tetapi di dalam psikologi kultus hal itu disebut sebagai manipulasi mistis, yaitu suatu teknik cuci otak yang biasanya digunakan oleh pemimpin kultus untuk memanipulasi, mengeksploitasi dan mengendalikan pengikutnya. Jika Anda tidak tahu apa itu teknik manipulasi mistis, lihat video nomor 203. Dan untuk memahami apa itu konsep manipulasi mistis lebih mendalam lagi, mari kita lihat kutipan dari buku Stephen Hassan, yang mengatakan, saat ini ada pola kultus di mana seorang manusia yang terpilih, itu dipandang sebagai juru selamat atau sumber keselamatan. Manipulasi mistis dapat memiliki kualitas khusus dalam kultus-kultus ini, karena para pemimpin kultus itu menjadi perantara bagi Tuhan. Prinsip-prinsip yang berpusat pada Tuhan dapat dipaksakan dan diklaim secara eksklusif, sehingga kultus dan keyakinannya menjadi satu-satunya jalan kebenaran menuju keselamatan. Banyak umat Katolik tidak menyadari bahwa selain Gereja Katolik berperan sebagai sarana keselamatan, tetapi Paus Gereja Roma yang terpilih secara ilahi juga bisa menyelamatkan. Klaim Paus bisa menyelamatkan telah dibahas di video nomor 259. Dan saya ingin Anda memperhatikan kutipan ini. Prinsip-prinsip yang berpusat pada Tuhan dapat dipaksakan dan diklaim secara eksklusif, sehingga kultus dan keyakinannya menjadi satu-satunya jalan kebenaran menuju keselamatan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa, dulu sebelum Konsili Vatikan II, ajaran Katolikisme mengajarkan secara eksklusif, bahwa, untuk beroleh keselamatan maka seseorang harus menjadi anggota Gereja Roma. Tetapi kini, Katolikisme Romawi mengajarkan bahwa, seorang Muslim, Buddha, dan bahkan ateis pun,
asal ia mengikuti hati nuraninya, dan menjalankan perbuatan baik sesuai dengan ajaran Kristus dengan kesungguhan hatinya, maka ia bisa selamat. Nah, karena adanya perubahan ajaran keselamatan ini, kita seharusnya menjadi sadar bahwa klaim-klaim Gereja Katolik didirikan oleh Kristus tidaklah benar, karena Gereja Katolik telah mengajarkan dogma yang bertentangan dengan ajaran Kristus dalam hal dogma keselamatan, dan bahkan juga bertentangan dengan ajaran Rasul Petrus yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh melalui Kristus di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi, Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan karena psikologi kultus tidak bicara tentang teologi, maka saat Stephen Hassan mengatakan bahwa pemimpin kultus sebagai pengantara dengan Tuhan dengan anggotanya, tentunya istilah pengantara di sini bukan dalam pemahaman teologi, melainkan psikologi kultus, yaitu pemimpin kultus memposisikan diri mereka sebagai satu-satunya juru bicara atau saluran kepada Tuhan, di mana pengetahuan dan kehendak Allah itu hanya bisa dimengerti dan diketahui melalui pemimpin kultus. Dan tugas pengikut kultus hanya mengikuti dan menaati pemimpinnya saja. Dan di dalam teologi Katolik, salah satunya adalah ajaran tentang magisterium gereja, yaitu hak mutlak menafsirkan Alkitab hanya ada di pihak magisterium gereja, yang dipercaya memiliki hak khusus dan bersumber ilahi, sedangkan pihak umat Katolik hanya menerima dan mentaati tafsiran magisterium gereja. Nah, sekarang waktunya menyanggah argumen-argumen dari channel Dunia Katolik. Mari kita mulai. Poin pertama. Perlu kiranya Anda ketahui bahwa, dalam menilai gerakan Katolikisme Romawi itu, memenuhi kriteria ciri-ciri sebuah kultus atau bukan, kita tidak bisa hanya menilai gereja Katolik di masa modern ini. Kita harus melihat sejarah panjang gereja Katolik Roma secara komprehensif, karena gereja Katolik sudah ada 2000 tahun yang lalu. Jika Anda menilai gereja Katolik di masa modern ini, maka yang tersisa hanyalah klaim-klaim saja, dan Anda akan melihat sosok paus yang sederhana, ramah, memiliki tingkat toleransi yang tinggi sehingga kagumi banyak orang. Bahkan Paus Fransiskus dikenal sebagai tokoh yang hidup sederhana, memperjuangkan perdamaian, memperjuangkan kaum papa dan lain-lainnya. Tetapi jika kita pelajari sejarah gereja Katolik Roma dan para paus secara komprehensif, maka kita akan lebih memahami gereja Katolik secara utuh dan lebih baik lagi. Jadi jika Anda ingin mengetahui wajah gereja Katolik yang seutuhnya, kaji juga sejarah masa lalunya. Kedua, bagaimana sejarah masa lalu gereja Roma yang sebenarnya? Mari kita dengar keterangan channel Dunia Katolik berikut ini. Tuduhan yang ahistoris. Istilah, manipulasi mistis, mengimplikasikan niat jahat untuk menipu umat. Padahal, struktur hierarkis gereja, termasuk peran paus, telah ada sejak abad pertama, diakui oleh bapak-bapak gereja seperti Santo Ignatius dari Antiokhia, 107 Masehi, yang menulis tentang primasi Roma. Tuduhan ini mengabaikan kesaksian konsili-konsili ekumenis. Misalnya, Konsili Kalsedon 451, yang mengakui Roma sebagai kepala dalam persekutuan gereja-gereja. Dan kata kunci yang perlu kita ingat dari penjelasan Dunia Katolik adalah primasi paus. Dan menurut channel Dunia Katolik, primasi paus itu telah diakui sejak bapak-bapak gereja, seperti oleh Ignatius dari Antiokhia. Nah, apa itu primasi paus? Dalam teologi Katolik, primasi paus adalah doktrin yang menyatakan bahwa uskup Roma, yaitu paus memiliki otoritas tertinggi dan penuh atas seluruh gereja Katolik di seluruh dunia. Berdasarkan penugasan Yesus kepada Rasul Petrus, dan diwariskan kepada para penerusnya sebagai uskup Roma di kitab Matius 16, ayat 18-19, dan Yohanes 21, ayat 15-17. Jadi menurut doktrin Katolik, paus memiliki kuasa yurisdiksi langsung dan universal atas semua umat Katolik, baik secara individu maupun kolektif dalam hal ajaran iman dan moral, disiplin gerejawi, dan pemerintahan gereja. Dan sayangnya, apa yang baru saja kita dengar dari channel Dunia Katolik, yaitu mengenai primasi Roma atau paus, yang diklaim diakui oleh bapak-bapak gereja seperti Ignatius dari Antiokhia kurang tepat. Mengapa? Meskipun gereja Roma bisa memberikan beberapa kutipan dari tulisan Clemens pertama, Ignatius dari Antiokhia, dan Irenaeus dari Lyon berkenaan dengan kepemimpinan gereja di Roma.
Tetapi pernyataan-pernyataan bapak-bapak gereja itu tidak secara eksplisit mengakui adanya supremasi Roma atau kepausan seperti yang dipahami oleh gereja Roma masa kini. Misalnya, dalam surat Ignatius mengatakan, Ignatius, yang disebut Theophorus, kepada gereja yang memimpin di tempat wilayah orang-orang Romawi, dan yang patut mendapat Allah, patut mendapat kehormatan, patut mendapat kebahagiaan terluhur. Patut dipuji, patut dihargai, patut dianggap kudus, dan yang memimpin dengan kasih. dalam suratnya Ignatius mengatakan bahwa gereja yang memimpin dengan kasih. Tetapi apakah berarti pernyataan Ignatius itu telah membuktikan bahwa gereja Roma telah memiliki supremasi kepausan seperti yang dipahami oleh gereja Katolik masa kini? Nah, demikian juga surat-surat dari bapak-bapak gereja lainnya, yaitu tidak secara eksplisit mengakui adanya supremasi kepausan. Mengapa? Karena otoritas gereja Roma bersifat moral dan spiritual, bukan yurisdiksi universal. Dan pada masa itu, struktur kepemimpinan gereja Roma bersifat kolektif, bukan seorang uskup yang punya wewenang penuh. Dan kita juga harus ingat bahwa gereja-gereja lainnya dipimpin uskupnya sendiri, dengan dukungan para penatua dan diakon. Klaim supremasi kepausan berkembang secara bertahap, dimulai dari pengakuan terhadap warisan Petrus oleh Paus Leo I, dan peran gereja Roma yang semakin kuat sebagai pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dan klaim channel Dunia Katolik, adanya struktur hierarki paus sejak abad pertama juga tidak tepat. Karena menurut teolog Katolik sendiri, yaitu Francis Sullivan, di abad pertama ataupun kedua, gereja di Roma tidak dipimpin oleh seorang paus, melainkan dipimpin secara kolektif, yaitu oleh kolega penatua. Dan tidak ada klaim-klaim supremasi kepausan, sampai munculnya Paus Leo I. Klaim-klaim supremasi kepausan baru disuarakan dengan keras oleh Paus Leo I, yaitu klaim Paus Roma sebagai pewaris kursi Rasul Petrus. Mengenai siapa Paus pertama yang menjadikan gereja Roma sebagai sebuah kultus, telah dibahas di video nomor 266. Klaim-klaim supremasi kepausan mengingatkan kita dengan kisah di Lukas 9, ayat 46-48, di mana para murid bertengkar tentang siapa di antara mereka yang paling besar. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yesus, sebagai seorang guru dan pemimpin, menyangkal prinsip duniawi ini dengan mengajarkan bahwa yang terbesar adalah mereka yang mengabdikan diri untuk melayani orang lain. Dan Yesus seringkali mengkritik sikap para muridnya yang berebut kedudukan dan kekuasaan. Mereka ingin menjadi yang terdepan dan memiliki pengaruh terbesar. Ketiga, tentunya Anda bertanya-tanya, mengapa Paus Gereja Roma menginginkan pengakuan supremasi kepausan? Saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video dari channel Verbum Veritatis, yang judul thumbnailnya, Fiksi Keutamaan Yurisdiksi Paus di Roma, Asal-usul Duniawi Klaim Otoritas Kepausan. Nah, jika murid-murid Yesus tidak memiliki semangat memperoleh kekuasaan superioritas di atas murid lainnya, seperti yang didambakan oleh Gereja Katolik Roma saat ini, yaitu supremasi kepausan atau Roma, pertanyaan adalah dari mana Gereja Katolik Roma beroleh semangat supremasi kepausan? Supremasi kepausan yang diinginkan oleh Gereja Roma tidak lepas dari pengaruh Romanitas, yaitu semangat keromawian yang mempengaruhi Gereja Roma di waktu itu. Dalam konteks Gereja Katolik pada masa Kekaisaran Romawi, pengaruh Romanitas merujuk pada penyerapan dan adaptasi berbagai aspek budaya, hukum, organisasi, dan bahkan bahasa Romawi ke dalam struktur, praktik dan pemikiran gereja yang sedang bertumbuh. Untuk memberi gambaran pengaruh Romanitas terhadap Gereja Roma, bisa dilihat di video Verbum Veritatis itu. Tetapi untuk gambaran singkatnya, saya bisa menjelaskannya sebagai berikut, yaitu, pada abad pertama sampai ketiga, orang-orang Kristen hidup dalam penganiayaan bangsa Romawi. Tetapi sejak pertobatan Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, pada tahun 313, Kaisar Konstantinus memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen. Dan pada tahun 380,
Kaisar Theodosius pertama, menjadikan kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, sehingga Gereja Roma mulai berperan aktif dalam politik. Dan secara otomatis uskup Roma semakin berpengaruh, tidak saja secara spiritual, tetapi juga secara politik. Dan Gereja Roma dipengaruhi oleh semangat Romanitas, yang sangat signifikan dan membentuk banyak ciri Gereja Katolik yang kita kenal saat ini. Misalnya dalam struktur organisasi dan hierarki, yaitu model administratif Romawi, Gereja secara bertahap mengadopsi model administratif Kekaisaran Romawi untuk organisasi internalnya. Pembagian wilayah gerejawi menjadi keuskupan, mengikuti pembagian administratif provinsi Romawi. Uskup memimpin wilayah keuskupan mereka, mirip dengan gubernur Romawi di wilayahnya. Gereja juga berperan aktif dalam administrasi Romawi, sehingga terjadi sebuah integrasi politik dan agama. Misalnya, gereja menjadi penengah konflik politik, memiliki pengaruh dalam penunjukan pejabat, dan lain-lain. Dan ini menariknya, yaitu setelah keruntuhan Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, terjadi kekosongan kekuasaan sehingga Paus di Roma menjadi satu-satunya otoritas di Eropa Barat. Dan bahkan Paus Gregorius Agung yang hidup di tahun 590 sampai 604 Masehi mengatur urusan sipil dan militer Roma. Dan ada sebuah dokumen yang ditemukan di abad ke-8, meskipun dokumen itu palsu, yang menyatakan bahwa Kaisar Konstantinus memberikan kekuasaan temporal atas Roma dan wilayah barat kepada Paus. Dan ini menjadi dasar negara kepausan yang bertahan hingga 1870. Keempat. Nah, jika channel Dunia Katolik mengklaim bahwa primasi Roma atau supremasi kepausan sudah ada sejak abad pertama, maka saya ingin Anda membandingkannya dengan sebuah situs sejarah yang memuat tentang sejarah Eropa dari tahun 1000 sampai 1500 dengan judul Hubungan Gereja, Negara dan Wewenang Kepausan. Dan tolong perhatikan pernyataan yang diulang-ulang, yaitu supremasi kepausan berkembang seiring waktu. Mari kita dengar berikut ini. Gereja abad pertengahan memegang kekuasaan yang sangat besar, membentuk politik dan masyarakat. Hubungannya yang rumit dengan para penguasa sekuler menyebabkan kerjasama dan konflik. Perebutan kekuasaan antara otoritas spiritual dan temporal menentukan sebagian besar lanskap politik pada era tersebut. Supremasi kepausan berkembang seiring waktu, dengan para paus menegaskan otoritas atas masalah keagamaan dan sekuler. Perluasan kekuasaan ini menghadapi tantangan, termasuk kontroversi penobatan dan munculnya konsiliarisme, yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara gereja dan negara. Gereja dan kekuasaan sekuler pada periode abad pertengahan. Hubungan kompleks antara gereja dan negara. Gereja dan otoritas sekuler memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis sepanjang periode abad pertengahan, dengan periode kerjasama, konflik, dan negosiasi. Otoritas spiritual gereja dan kekuasaan sekuler para penguasa sekuler seringkali tumpang tindih, yang menyebabkan perselisihan mengenai yurisdiksi, penunjukan, dan sumber daya. Konsep doktrin dua pedang, yang membagi kekuasaan antara gereja, yaitu pedang spiritual, dan negara yaitu pedang temporal, merupakan ide sentral dalam pemikiran politik abad pertengahan. Doktrin ini didasarkan pada bagian Alkitab dalam Lukas 22, ayat 38, di mana murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, lihatlah, ini dua pedang," dan Yesus menjawab, "Cukuplah." Gereja menafsirkan bagian ini berarti bahwa Tuhan telah memberikan otoritas kepada gereja dan negara, dengan gereja memiliki otoritas tertinggi dalam hal-hal spiritual. Perkembangan penting dalam hubungan gereja-negara. Teori Gelasian, yang dinamai menurut Paus Gelasius pertama, menekankan perbedaan antara kekuasaan spiritual dan duniawi, dengan gereja memiliki otoritas moral atas para penguasa sekuler. Penobatan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus Leo III, pada tahun 800 menandai momen penting dalam hubungan gereja-negara, yang menjadi preseden keterlibatan Paus dalam suksesi kekaisaran. Perkembangan supremasi kepausan. Supremasi kepausan mengacu pada kepercayaan bahwa Paus, sebagai penerus Santo Petrus dan Vikaris Kristus, memegang otoritas tertinggi atas gereja dan, dalam beberapa penafsiran, juga atas para penguasa sekuler. Konsep supremasi kepausan berkembang secara bertahap selama periode abad pertengahan, dengan para paus menegaskan otoritas mereka melalui berbagai cara, seperti mengeluarkan dekret, mengucilkan para penguasa, dan mengklaim hak untuk campur tangan dalam urusan duniawi. Diktat Papae, sebuah dokumen yang dikaitkan dengan Paus Gregorius VII pada tahun 1075,
menguraikan 27 proposisi yang menegaskan otoritas tertinggi Paus atas gereja dan para penguasa sekuler. Proposisi-proposisi utama termasuk hak Paus untuk menggulingkan kaisar, ketidakkabsahan konsili apapun yang tidak disetujui oleh Paus, dan kesempurnaan gereja Roma. Dan untuk selanjutnya, saya persilahkan Anda membaca sendiri artikel menarik itu. Nah, setelah Anda mendengar sejarah kepausan di abad pertengahan dengan suprimasi Romanya itu, apa yang ada di benak Anda? Apakah Paus seorang rohaniwan Allah yang beroleh mandat ilahi dari Kristus sendiri? Atau penguasa duniawi yang haus akan kekuasaan dan memanfaatkan klaim-klaim penetapan ilahinya untuk beroleh kekuasaan? Bagaimana pendapat Anda sejarah gereja Roma itu? Video dari Dunia Katolik adalah video yang menarik untuk dibahas di dalam video berikutnya. Saya akan membahasnya.